Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jaka Rismadi Afifianti, NIM 200210301095. Saya dari Prodi Pendidikan Ekonomi Universitas Jember. Sini saya akan menerangkan tentang perpajakan. Pertama, apa sih pajak itu? Pajak adalah iuran atau kontribusi wajib dari rakyat kepada negara yang diatur oleh undang-undang. Pajak menjadi salah satu di antara sumber pendapatan negara yang penting, sehingga dapat dipaksakan pemungutannya sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Nah, di sini itu jika kita sudah memiliki penghasilan atau kita sudah bekerja kita itu sudah diwajibkan untuk membayar pajak sebagai warga negara yang baik. Sebenarnya itu pajak yang dibayarkan itu digunakan untuk memberi manfaat kepada masyarakat. Pajak ini juga bisa kita nikmati bersama dalam bentuk perlindungan dari pihak keamanan, pembangunan jalan, dan fasilitas negara untuk rakyat, dan juga lain-lainnya. Ciri-ciri pajak. Yang pertama, pajak merupakan iuran sebagian kekayaan individu atau badan usaha untuk kas negara yang diatur oleh undang-undang. Yang kedua, pemungutan pajak bersifat memaksa, terus-menerus, dan rakyat tidak mendapat imbalan secara langsung. Dan yang terakhir, penerimaan pajak digunakan negara untuk membiayai pengeluaran negara dalam melayani kepentingan rakyat. Nah, selanjutnya yaitu fungsi pajak. Fungsi pajak ini ada 4. Yang pertama yaitu fungsi anggaran. Pajak berfungsi sebagai sumber pendapatan kas negara yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara atau pembangunan nasional. Dalam fungsinya ini, pajak ditujukan agar posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran negara seimbang atau balance budget. Yang kedua, fungsi regulasi. Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara di bidang ekonomi dan sosial. Pajak fungsi regulasi ini dibagi menjadi 4. Yang pertama, memberi perlindungan terhadap barang produksi dalam negeri. Contohnya itu adalah seperti pertambahan nilai atau PPN. Yang kedua, pajak dapat digunakan untuk menghambat laju inflasi atau bisa disebut juga dengan kemerosotan nilai mata uang. Yang ketiga, pajak digunakan sebagai alat pendorong ekspor. Contohnya adalah pajak ekspor barang. Dan yang terakhir, pajak berfungsi untuk menarik dan mengatur investasi modal yang dapat menunjang perekonomian negara yang produktif. Yang ketiga, itu fungsi pemerataan atau distribusi. Pajak berfungsi dalam penyeimbangan pendapatan dan penyesuaian antara pembagian pendapatan dalam kesejahteraan masyarakat. Dalam hal ini, pajak ini berfungsi untuk memeratakan pendapatan rakyat. Yang keempat, yaitu fungsi alokasi. Pajak berfungsi untuk mendanai atau menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Seperti halnya itu membangun sarana dan prasarana atau dalam membangun infrastruktur negara. Nah, selanjutnya yaitu manfaat dari pajak. Manfaat dari pajak ada 4, yaitu yang pertama, membiayai pengeluaran umum negara. Misalnya yaitu pembangunan fasilitas umum yang
bermanfaat bagi rakyat. Contohnya itu seperti pembangunan jalan raya, pembangunan jalan tol, dan juga yang lainnya. Yang kedua, membiayai pengeluaran self-liquidating negara yang bersifat memberikan keuntungan, seperti halnya dalam membiayai proyek produktif barang ekspor. Yang ketiga yaitu membiayai pengeluaran produktif negara. Misalnya yaitu dalam penyaluran bantuan kepada petani. Dan yang terakhir yaitu membiayai pengeluaran tidak produktif negara. Misalnya dalam pembelian pesawat tempur untuk TNI Angkatan Udara dan juga pembelian senjata-senjata bagi aparat militer. Jenis-jenis pajak itu dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu berdasarkan cara pemungutannya, berdasarkan lembaga yang memungutnya, dan berdasarkan objek yang dikenakannya. Berdasarkan cara pemungutannya itu dibagi menjadi 2, yaitu pajak langsung, pajak tidak langsung. Dan yang berdasarkan lembaga yang memungutnya yaitu pajak negara dan pajak daerah atau lokal. Yang ketiga yaitu berdasarkan objek yang dikenakan, juga dibagi menjadi 2, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Berdasarkan cara pemungutannya, yaitu pertama, pajak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dibebankan, yang bebannya harus ditanggung oleh pihak sendiri, tidak boleh dilimpahkan ke orang lain. Contoh dari pajak langsung yaitu pajak penghasilan, pajak kekayaan, pajak perseroan, pajak dividen, dan juga pajak bunga deposito. Pajak tidak langsung adalah pajak yang berkebalikan dari pajak langsung. Pajak tidak langsung itu yaitu pajak yang pemungutannya dapat dialihkan ke orang lain. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak tontonan, pajak penjualan, bea masuk, bea materai, cukai, bea balik nama, dan pajak pertambahan nilai atau PPN. Pajak berdasarkan lembaga yang memungutnya. Pertama yaitu pajak negara. Pajak negara merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat melalui aparat negara, yaitu Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, ataupun kantor inspeksi pajak yang tersebar di seluruh Indonesia. Contohnya yaitu pajak penghasilan, pajak bumi bangunan, dan pajak pertambahan nilai. Seperti halnya yang gambar di samping itu hutan. Hutan itu termasuk ke dalam pajak bumi bangunan. Pajak daerah atau lokal. Pajak daerah atau lokal merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah yang kewajiban pajaknya hanya terbatas pada rakyat daerah tersebut. Pajak daerah atau lokal ini dipungut oleh pemerintah daerah tingkat 1 atau pemerintah daerah tingkat 2. Contohnya itu seperti restoran dan hotel. Pajak berdasarkan objek yang dikenakan. Pertama, pajak subjektif. Pajak subjektif adalah pajak yang dipungut berdasarkan keadaan subjeknya atau orangnya. Contohnya yaitu pajak kekayaan dan pajak penghasilan. Yang selanjutnya yaitu pajak objektif. Pajak objektif adalah pajak yang pemungutannya berdasarkan objek. Contohnya yaitu bea materai, bea masuk, pajak kekayaan, pajak impor, pajak bumi dan bangunan, pajak kendaraan bermotor, dan lain sebagainya.
Untuk yang selanjutnya yaitu tarif pajak. Tarif pajak dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu tarif pajak proporsional atau sebanding. Tarif pajak proporsional atau sebanding adalah tarif pajak yang dipungut berdasarkan persentase yang tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak. Contohnya yaitu bila kita kena pajak, pajaknya itu sebesar 10 dan persentase kena pajaknya adalah 10%. Maka pajak progresifnya itu 1 juta. Yang kedua yaitu tarif pajak degresif atau menurun. Tarif pajak degresif atau menurun adalah tarif pajak yang dipungut berdasarkan persentase yang menurun untuk setiap dasar mengenakan pajak. Contohnya itu bila pendapatan kena pajaknya 5 juta dan persentase kena pajaknya adalah 30%, maka dasar pajak degresifnya 1.500.000. Namun, bila pendapatan kena pajaknya itu 10 juta, maka dan persentase kena pajaknya adalah 10%, maka besar pajak degresifnya adalah 1 juta. Yang ketiga yaitu tarif pajak konstan atau tetap. Tarif pajak konstan atau tetap adalah tarif pajak yang tarifnya tetap untuk setiap dasar pengenaan pajak. Jadi, dalam tarif pajak konstan ini, besaran pajak yang dibayar jumlahnya itu tetap. Contohnya seperti bila pendapatan kena pajaknya itu 5 juta, maka besar pajak konstannya adalah 1.500.000. Begitu juga bila pendapatan kena pajaknya itu 10 juta, maka besar pajak konstannya adalah 1 juta. Yang keempat yaitu tarif pajak progresif atau meningkat. Tarif pajak progresif atau meningkat yaitu tarif pajak yang dipungut berdasarkan persentase yang semakin meningkat untuk setiap dasar pengenaan pajaknya. Contohnya yaitu bila pendapatan kena pajaknya itu 5 juta dan persentase kena pajak progresifnya adalah 10%, maka besar pajak progresifnya adalah 500.000. Sementara bila pendapatan kena pajaknya itu sebesar 10 juta dan persentase kena pajaknya adalah 20%, maka besar pajaknya adalah 2 juta. Contoh penggunaan tarif pajak progresif ini adalah tarif pengenaan pajak kendaraan yang persentase pajaknya meningkat dalam setiap dasar objek pajaknya. Untuk selanjutnya yaitu soal. Untuk soal itu bisa dikerjakan di link yang sudah saya taruh di PPT, ada di bagian belakang sendiri itu. Di situ ada 8 soal yang bisa dikerjakan. 8 soal itu pilihan ganda. Di situ kalian bisa langsung mengetahui berapa sih nilai kalian gitu. Demikian yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah kata atau kekurangan dalam penyampaian, saya minta maaf untuk yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.